Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Hadir, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kah? Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kah? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Oke ya, kasih feedback ya ke saya ya supaya saya tahu nih apakah saya masih terhubung ya dengan jaringan. Oke, baik, sebelumnya pekan lalu saya mohon maaf ya karena kita itu memang edaran dari rektor di awal Ramadan itu kita libur sampai dengan hari Senin ya, Selasa baru mulai aktif kembali ya. Jadi saya mengikuti saja, cuman karena kita hari Jumat ini sepertinya akan lebih banyak libur ya karena terpotong libur Idul Fitri atau libur kalau saya nggak salah minggu depan libur juga tuh tanggal merah gitu ya. Jadi ya mau nggak mau pekan lalu tuh tetap ya materinya tetap ada, tugasnya juga tetap ada gitu ya, walaupun itu nggak ada sesi online-nya gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Oke, baik teman-teman mahasiswa ya, kita mulai saja ya karena waktunya sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sorry. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya teman-teman mahasiswa. Oke, apakah screen saya sudah terlihat dengan jelas nih teman-teman mahasiswa? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, detik ini, di siang hari ini masih memberikan kepada kita semua, saya, teman-teman mahasiswa dan juga keluarga-keluarga kita berkah, nikmat, cucuran rahmat ya, berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat-nikmat lainnya, dan juga nikmat yang tak kalah pentingnya yaitu adalah nikmat dipertemukannya kembali kita semua di bulan yang penuh kemuliaan ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam juga tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan daring ya pada siang hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Teman-teman mahasiswa semua ya, sebelum kita mulai, teman-teman bisa lihat di Olu ya, di Olu itu sudah saya share terkait main materia ya. Jadi ada main materia, terus ada assignment ya. Assignment ini baru keluar nih jam 1:30 nih ya. Ya 15 menit lagi lah ya. Oke ya, jadi materinya sudah saya share, assignment-nya juga saya share, dan karena nanti assignment-nya atau tugasnya ini berhubungan dengan praktikum ya, jadi saya juga men-share modul baru, ada namanya modul rapid minor gitu ya. Jadi teman-teman silakan bisa akses gitu ya. Baik, terus juga sebelum kita mulai ya, saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk mengisi presensi kehadiran ya. Mengisi presensi kehadiran ini di Zoom ya, di Zoom ini baru ada 13 orang ya, baru ada 13 orang. Coba kita cek ya.
Ini yang sudah absen ada Rahman Malik, Andrianto, Hardianto Putra, Ikhwan, Imam Santoso, Inayah, Malik Rashid, Puji Lestari, Sain Syahyudin, Saputra, Wanandi ya. Yang baru absen baru 11 ya. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman agar melakukan presensi kehadiran secara mandiri ya via Ulu. Jangan sampai menunggu waktu kuliahnya selesai ya, karena absensi ini atau presensi kehadiran ini hanya dibuka pada saat durasi perkuliahan berlangsung. Oke, baik. Oke, saya langsung saja. Di hari ini kita masuk ke pertemuan keempat ya teman-teman mahasiswa. Ya, di pertemuan keempat ini seperti biasa ya, sebelum kita mulai ini ada visi misi ya, visi misi dari Prodi TI UHAMKA ya. Terus juga ada, saya perlihatkan juga di slide adalah komponen penilaian ya, komponen penilaian masih sama rumusnya ya, 10, 25, 25 dan 40. Kenapa sih harus ada ini gitu ya, harus ada komponen penilaian di setiap slide gitu ya. Saya sebenarnya mau agar teman-teman aware gitu ya, agar teman-teman aware. Kenapa? Karena gini, logikanya kalau menurut saya ya, menurut saya itu dosen tidak memberikan nilai. Nah, dosen tidak memberikan nilai, tapi dosen hanya menuliskannya saja. Ya, menuliskan nilai ya berdasarkan data itu ke sistem. Gitu ya, ke sistem informasi akademik mungkin ya, SIAK ya. Nah, data tersebut dari mana didapatkannya? Ya, data tersebut dari ke komponen-komponen penilaian ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tidak mendapatkan data nih dari teman-teman ya, artinya nggak ada keaktifannya, nggak ada mengerjakan proyeknya atau tugasnya gitu ya, atau tesnya ya, UTS ataupun final exam gitu ya, maka saya nggak bisa, nggak ada yang bisa saya tulis gitu loh ya, nggak ada yang bisa saya tulis. Jadi ayo berikan data ke saya gitu ya, terus saya cek gitu ya, saya cek benar gak sih yang datanya ini gitu ya, valid gak sih gitu ya. Nah, itu baru setelah itu ya saya tuliskan gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah ada datanya ya pasti akan saya tuliskan. Nah, saya lihat sampai dengan pertemuan keempat ini masih ada beberapa mahasiswa yang belum mengerjakan tugas ya. Kalau misalnya ada ngomongin beberapa ya berarti lebih dari satu gitu ya. Jadi saya menghimbau ya kepada teman-teman mahasiswa yang belum mengerjakan tugas agar mengerjakan tugas ya. Oke, baik. Itu. Nah, di pertemuan sesi keempat hari ini ya, kita akan ngomongin, mendiskusikan dan membicarakan gitu ya, mempelajari lah gitu ya, mempelajari tentang yang namanya data quality gitu ya. Kualitas data dari sebuah data. Dan juga saya akan memperkenalkan tools dari data mining yang akan kita pergunakan di semester ini gitu ya, di semester ini. Sebelumnya juga sudah pernah saya sounding ya pada pertemuan pertama bahwa kita akan menggunakan rapid miner gitu ya, rapid miner. Jadi sebenarnya tools data mining ini banyak, ada WK gitu ya, terus ada bahasa R gitu ya, rapid miner ya, banyak lah gitu ya. Nah, cuman yang menurut saya powerful dan lebih update gitu ya, dan fiturnya juga lebih banyak ya rapid miner gitu ya. Dan rapid miner ini memang sering sih digunakan oleh orang-orang baik student maupun profesional. Oke, baik. Dan yang menjadi yang menjadi indikator kompetensi pada pertemuan hari ini yaitu mahasiswa nantinya mampu mengetahui, memahami serta dapat menjelaskan ya tentang kualitas data dan tools yang akan kita gunakan ya untuk melakukan data mining. Terus nanti akan dijelaskan juga tentang supervised learning dan unsupervised learning ya. Just ada ya rapid miner tools lah. Rapid miner tools, data mining toolsnya itu namanya Rapid Miner Studio ya. Oke. Terus ini adalah ayat untuk muhasabah hari ini ya. Oke. Nah, ini gambaran awalnya ya teman-teman mahasiswa yang akan kita lakukan. Jadi
banyak yang menganalogikan ya data mining ini ya seperti kita menghadapi bukit ya, bukit emas ya, tapi belum terlihat emasnya gitu ya. Jadi harus ditambang gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman searching nih di YouTube ya, orang melakukan penambangan emas secara manual misalnya ya, secara manual. Nah, itu belum terlihat tuh emasnya itu belum terlihat. Jadi harus ditambang ya, masih berupa bongkahan-bongkahan, terus di istilahnya apa tuh diayak-ayak gitu ya, pakai air gitu. Nah, terus yang apa kalau tanah-tanahnya itu kan ke bawah air gitu ya, disaring lah gitu ya, difilter. Nah, terus ya lama-lama tinggal sisanya adalah emasnya gitu ya. Jadi memang itu membutuhkan proses gitu ya. Nah, sama di mata kuliah data mining ini juga seperti itu. Jadi ada himpunan data ya, terus diolah gitu ya, diolah menggunakan metode dari data mining ya. Nah, banyak metode-metodenya gitu ya. Yang paling terkenal itu ada 5 itu ya, nanti akan dijelaskan sehingga menjadi sebuah pengetahuan ya. Nah, dan yang proses data mining ini juga pernah saya jelaskan di pertemuan kedua gitu ya, terkait kita menghadapi ada data transaksional biasa ya seperti data harian pegawai gitu ya, terus dirubah menjadi pola atau pattern sehingga muncul pengetahuan dan itu bisa dijadikan sebuah kebijakan ya atau pengambilan keputusan. Baik, ini adalah contohnya ya. Jadi ada himpunan data ya, terus di himpunan data ini masih berupa tabel-tabel gitu ya, tabel-tabel seperti ini. Terus dilakukan ya banyak ya, ada pre-processing ya. Sebenarnya ngomonginnya pre-processing aja gitu ya. Terus di pre-processing ini bisa di dalamnya ada data cleansing, integration, reduction, transforming ya. Kalau ada juga data stemming gitu ya, banyak lah ya. Terus kita menggunakan pendekatan metode dari data mining gitu ya. Nah, yang 5 ini ya ada estimation, prediction, classification, clustering sama association gitu ya. Terus sehingga menjadi sebuah pengetahuan. Nah, ini bisa pola ya, kita bisa menemukan polanya atau modelnya ya. Modelnya ini bisa berupa grafik atau decision tree ya gitu ya, atau rumusnya ya, atau aturan-aturannya gitu ya. Terus bisa juga kita melakukan evaluasi di sana ya. Evaluasi ini berdasarkan atau based on pendekatan yang telah ditentukan ya. Jadi pendekatannya itu ada AUC ya, akurasi unit C-nya lupa saya. Pokoknya gitu ya. Terus ada RMSE gitu ya, ada rasio gitu ya dan lain sebagainya ya. Baik. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomongin data mining ya teman-teman ya, yang akan kita lakukan mining atau penambangan itu ya data ya, datanya ini masih berupa data transaksional ya, data yang dihasilkan dari kegiatan transaksional yaitu berupa data-data database tentunya ya. Nah, kalau ngomongin database ini jangan terpaku oh datanya harus MySQL atau SQL server gitu ya, enggak. Data Excel pun bisa atau data yang formatnya CSV pun bisa gitu ya. Yang penting itu merupakan sebuah himpunan data gitu ya. Nah, dari yang himpunan data tadi atau yang dari himpunan data tersebut kemudian diekstrak gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin data mining gitu ya, ada namanya ekstrak. Nah, kalau ngomongin big data ada namanya tidak hanya ekstrak tapi namanya ETL. ETL itu ya ETL gitu ya. ETL itu kepanjangan dari E-nya itu ekstrak, T-nya atau T-nya itu adalah transform, L-nya itu adalah load ya. Jadi kalau ngomongin big data nanti ya ketemu setelah ada datanya masuk ke tahapan pre-processing itu namanya ETL gitu ya. Nah, kalau di data mining ya itu diekstrak ya, diekstrak. Boleh juga ngomong kalau di data mining ada juga yang menyebut oh ini di ETL. Ya nggak apa-apa, sama, mirip-mirip gitu ya. Nah, setelah diekstrak gitu ya, diekstrak atau di ETL itu menjadi sebuah pengetahuan ya tadi ya, bisa berupa pola atau klasterisasi atau gambar modelnya seperti decision tree, ID tree gitu ya. Atau dia bisa juga berupa grafik
ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana ya, nah kita harus tahu dulu ya, mungkin merefresh teman-teman semua ya, sudah semester 6 sih harusnya paham dengan yang namanya data ya. Jadi kalau kita ngomongin himpunan data ya, ini adalah sebuah tabel gitu ya, tabel sederhana ya berisi himpunan data. Nah, kalau yang di sini ya teman-teman ya, yang di sini ya, di sini adalah namanya label atau kelas atau target ya. Jadi sebutannya sih beda-beda tapi artinya sama ya. Cuman kalau dia di database dia disebut label gitu ya. Terus kalau dia di machine learning atau di data mining dia disebut kelas ya atau disebut target gitu ya. Jadi sama. Nah, terus kalau yang ini ya, yang ini nih header-headernya ini ya, itu disebut attribute atau feature ya. Di machine learning itu seringkali disebut feature ya. Terus atau selection. Ya, jadi sama, ini sama, gitu ya. Jadi jangan apa namanya bingung nanti kalau misalnya bisa saja saya menyebutkan attribute atau feature gitu ya, atau selection ya, atau label gitu, kelas, target ya. Jadi kok banyak banget istilahnya gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu nih himpunan data itu ya seperti apa. Nah, ada lagi yang seperti ini ya. Ada lagi muncul dimension ya. Tadi selain atribut, feature atau selection, ada lagi dimension. Nah, kalau kita ngomongin dimensi ya atau dimension ini lebih ke yang namanya big data. Jadi kalau big data ya, yang seperti ini ya, yang atasnya ini headernya ini lebih sering disebut lebih sering disebut dimensi ya karena datanya itu berdimensi. Kalau big data itu datanya mempunyai dimensi, jadi lebih sering disebut dengan dimensi atau dimension, gitu ya. Kalau yang ininya masih sama, tipenya itu masih sama, yaitu kelas, label atau target. Ya, tipenya itu masih sama, kelas, label atau target. Nah, kalau yang ini ya, yang satu baris ini ya teman-teman, ya satu baris ini lebih sering disebut adalah record. Kalau di database atau di sistem basis data itu disebut record. Tapi kalau di machine learning, data mining ya atau big data ya, itu orang lebih sering menyebutnya dengan objek atau sampel. Ya. Kalau di database nih, orang lebih sering menyebutnya yang satu baris ini atau row ya, itu record atau tuple gitu ya. Tapi kalau di data mining itu lebih sering disebut objek atau sampel. Nah, kalau yang kolom seperti ini ya, kolom nih ke bawah ya, ke bawah nih seperti yang tipe ini ya, saya ulangin lagi, itu lebih sering disebut dengan kelas, label atau target. Gitu ya. Kelas, label atau target. Ya. Jadi jangan bingung, wah, ini apa lagi nih? Ada record, ada tuple, ada objek, ada sampel, ada atribut ya. Jangan bingung ya. Oke. Saya nggak tahu, mungkin masih ingat ya database ya atau sistem basis data dulu pernah diperlihatkan nggak ya? Seperti ini saya nggak tahu. Seharusnya sih pernah ya. Oke, nah di dalam data mining ya, data mining itu tipe datanya hanya 2 ya. Kalau di sistem basis data ya atau database itu tipe datanya macam-macam. Ada tipe data apalagi tuh? Kalau di database dulu, sistem basis data, tipe data, gimana teman-teman? Gimana? Tipe data? Ada apa aja di sistem basis data? Halo, saya masih nyambung nggak nih? Halo? Halo? Masih, Pak. Ah iya. Tipe datanya apa aja kalau di sistem basis data dulu? Jawab aja. Jangan takut-takut. Nggak ada yang salah, kita masih belajar ya. Sama saya juga masih belajar. Ayo. Ayo, saya refresh nih. Tipe data di sistem basis data dulu ada apa aja? String. Apa?
String. Saya nggak dengar apa tuh? Halo? Tadi siapa yang jawab ya? Apa sih ngomongnya gitu ya? Doang. Oke, baik. String, Pak, string. Oh, string ya. Jangan ragu-ragu ya Lukman. Ya benar tuh Lukman tuh ya. Jadi ada tipe data string. Karena suaranya Pak Maba. Oke, Lagi rame baik. Suara saya putus-putus ya? Enggak, Pak. Emang saya yang putus-putus kayaknya. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, baik. Benar Lukman ya, ada tipe data string. Selain string apalagi yang sering digunakan di database? Integer. Integer ya. Integer tuh biasanya buat apa sih? Kalau data yang berbentuk apa sih? Angka. Angka ya, angka. Kalau string data yang berbentuk Teks. teks ya. Jadi tipe datanya selain string ada karakter ya. Karakter kalau di database gitu ya. Terus ada ya string, karakter, apalagi ya yang sama gitu ya dia tuh ya. Terus kalau yang tipenya numerik gitu ya, tipenya numerik itu ada integer, float, apalagi gitu ya, double, apalagi ya. Saya yang lupa malahan ya, karena biasanya makanya ya string gitu, integer gitu ya. Ya karena itu sebenarnya itu cuma beda range saja gitu ya, beda range saja. Jadi kalau kita menggunakan integer dari berapa, minus berapa sampai ke positif berapa gitu ya. Jadi ada tuh range-range-nya dulu tuh ya. Biasanya di mata kuliah sistem basis data tuh. Nah, kalau balik lagi ke laptop ya, kalau di data mining, machine learning gitu ya. Nah, itu tipe datanya hanya dua, hanya nominal atau numerik. Ya, datanya nominal atau numerik. Nah, data yang nominal ini adalah data yang tidak bisa dilakukan operasi aritmatika. Ya. Saya ulangin, data nominal ya adalah tipe data yang tidak bisa dilakukan operasi aritmatika. Nah, sebaliknya kalau tipe datanya numerik adalah tipe data yang bisa dilakukan operasi aritmatika, gitu ya. Nah, ini kalau di data mining sama machine learning. Nah, nanti kalau di big data beda lagi. Datanya ya, datanya tuh bisa data geografis ya, seperti latitude gitu ya, langlot gitu ya, latitude ya, terus ada data macam-macam lah, karena itu lebih banyak data yang nggak terstruktur ya, gitu. Jadi lebih kaya lagi, lebih banyak lagi gitu ya. Nah nanti akan dijelaskan ya di mata kuliah berikutnya, SPK ya, sistem pengambilan keputusan. Oke, itu tadi terus. Nah ini ya, nah nanti ini penjelasannya aja ya. Tadi sudah saya jelaskan. Oke, ini juga ya numerik sama nominal ya. Numerik, nominal tadi ya. Numerik adalah tipe data yang bisa dilakukan operasi aritmatika atau perhitungan ya, atau kalkulasi di sini sebutnya. Ya, kalau nominal itu kebalikannya ya, merupakan ya tipe data yang nggak bisa dilakukan kalkulasi ya, seperti data teks lah atau string gitu ya. Jadi tipe datanya hanya dua aja tuh, ya secara garis besar ya pada data mining. Ya, contohnya dari yang nominal itu adalah yang ini ya, tipe data seperti ini nih datanya nominal gitu ya. Kalau yang seperti ini, yang ini dan yang ini adalah numerik gitu ya. Numerik. Nah, terus tadi ya, ini adalah metode pendekatan dalam data mining. Jadi ada yang namanya estimation atau estimasi. Nah, itu biasanya menggunakan model ya, model nanti di RapidMiner juga atau di konsepnya ya. Itu kenapa dilakukan estimasi ya? Itu kan terus ketika kita ingin mencari data atau ketemu data yang linear regression ya, atau neural network atau support vector machine ya, atau kita mau melakukan deep learning. Nah, itu kita menggunakan estimation atau estimasi. Nah, ini belum saya jelaskan ya, karena nanti ini lebih spesifik ke pertemuan yang melakukan pembahasan ini ya. Jadi estimasi pembahasannya tersendiri, pertemuannya, prediction juga ya, prediksi atau peramalan gitu atau forecasting. Biasanya orang lebih banyak ngomonginnya prediction sih ya. Prediction, nah itu tersendiri pembahasannya ya, begitu juga dengan yang lain-lainnya ya. Nah, dilakukan prediction sama ketika
ketemu data linear regression ya, atau kita ingin melakukan linear regression ya. Jadi ketika ketemu atau ingin melakukan gitu aja ya. Linear regression, neural network, SVM, deep learning mirip antara estimation dengan prediction gitu ya. Karena ini mirip-mirip secara tata bahasa saja, estimasi. Kita ingin melakukan estimasi gitu ya. Perkiraan, perhitungan. Nah, kalau prediksi sama, kita ingin melakukan prediksi gitu ya. Jadi mirip-mirip memang estimasi dan prediksi. Nah, untuk yang classification atau klasifikasi ini beda. Ya, contohnya misalnya ketemu data atau kita ingin membuat sebuah decision tree. Ya, decision tree-nya ini nanti macam-macam, ada yang card, ID3, C4.5 ya. Yang paling banyak tuh ID3 sama C4.5 gitu ya. Kalau yang decision tree. Atau kita ingin membuat Naive Bayes ya, Naive Bayes classification. Nah, itu terkenal banget tuh, Naive Bayes classification ya. Atau K-nearest neighbor atau KNN biasanya disebutnya ya. Terus ada LDA atau linear discriminant analysis ya. Ada logistic regression dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, terus kalau yang keempat adalah clustering atau clustering ya, sama ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama, mirip-mirip, clustering gitu ya. Nah, ini ketika kita ingin membuat ya K-means ya, K-means, K-medoid, SOM atau self organizing map, fuzzy ya, dan lain-lain. Terus yang terakhir yang paling menarik buat saya ya adalah association atau asosiasi. Itu ketika kita ingin melakukan FP growth ya, atau frequently pattern growth ya. FP growth itu kepanjangannya, atau a priori ya, atau COC atau coefficient of correlation, C-square dan lain-lainnya. Nah, mungkin di mata kuliah ini ya, data mining ini kita nggak akan bahas semuanya nih, semuanya kita bahas nih satu persatu gitu ya, linear regression, karena nggak cukup waktunya gitu ya, nggak cukup waktunya. Jadi saya akan membahas yang memang sering digunakan gitu ya, tapi belum tentu yang nggak sering digunakan itu nggak powerful, nggak gitu ya. Jadi metode pendekatan yang sering digunakan saja gitu ya, yang sering ya, misalnya estimasi mungkin kita akan membahas tentang linear regression gitu ya, atau neural network atau SVM ya, bisa saja nanti ya. Kita lihat saja nanti. Tapi kalau yang classification udah pasti decision tree sama Naive Bayes gitu ya. Itu terkenal sekali gitu ya, dan paling mudah sih gitu ya untuk pemula. Terus kalau clustering mungkin K-means ya, K-means. Kalau association, nah ini dua nih yang akan kita bahas, yaitu terkait FP growth, frequently pattern growth ya, sama a priori. Nah, nanti kita akan hubungkan dengan MBA, Market Basket Analysis gitu ya. Nah, jadi kita yang lainnya kita nggak akan bahas. Jadi gitu ya, karena nggak cukup juga waktunya gitu ya. Karena buat saya yang penting teman-teman tuh paham, mengerti gitu ya. Jadi kalau kebanyakan jurus juga liar ya, liar ya, liar. Enggak sih ya. Jadi mungkin teman-teman untuk yang metode pendekatan yang lainnya bisa dipelajari secara manual atau dari sumber-sumber pembelajaran yang lain saja ya. Oke, baik. Itu ini sebagai pengantar saja ya. Nah, kalau tadi adalah metode atau pendekatannya, yang ini adalah model ya. Pola atau model, dan ini termasuk ke dalam sebuah knowledge atau pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin knowledge itu bisa berupa pola atau model. Nah, model-model yang dimaksud itu ada contohnya, bisa saja dia berupa formula, rumus atau fungsi atau regresi ya. Seperti ini contohnya yang bawahnya gitu ya. Atau dia bisa berupa decision tree ya, atau pohon keputusan nih. Decision tree adalah seperti ini ya. Nanti akan saya jelaskan cara bacanya. Atau dia bisa berupa tingkat korelasi atau keterhubungannya ya. Atau dia bisa berupa rule-nya, aturannya ya, rule-nya. Jadi sebenarnya kalau kita bikin decision tree ini udah ada rule-nya. Ya, ada di sini nih, rule-nya ini nih ya. Gitu ya, ini rule-nya nih. Oke, atau dia bisa berupa clustering ya. Clustering ini misalnya dia masuk ke cluster yang mana gitu ya, lebih dominan di cluster yang mana gitu ya. Misalnya huruf J ini lebih dominan ada di 2 cluster. Nah, ini dia akan masuk ke yang mana gitu ya. Nanti akan saya jelaskan. Oke.
Ini evaluasinya ya. Tadi ketika ini dari data terus dilakukan pendekatan tadi entah itu estimasi, prediction, classification atau clustering atau association jadi sebuah pola atau pengetahuan gitu ya atau model. Nah, ini terus dilakukan evaluasi ya. Karena di data mining ini wajib dilakukan evaluasinya ya. Nah, evaluasi ini yang paling sering adalah bagaimana tingkat akurasinya ya atau tingkat errornya gitu ya. Sebenarnya banyak, tapi yang paling sering digunakan adalah terkait akurasi atau error. Nah, kalau di estimation tingkat evaluasinya itu ada namanya, kalau yang error ya dia lebih sering ke error gitu ya. Namanya root mean square error ya, RMSE atau MSE atau MAPE. Nah, MAPE ini gabungan antara mencari nilai kesalahan atau error sama akurasi. Hanya adalah akurasi. Ya. Nah, kalau di prediction sama masih menggunakan, karena mirip ya estimation sama prediction ya, jadi sama mirip. Terus classification ini kalau akurasinya ya, dia lebih sering melihat akurasi kalau classification. Tingkat akurasinya bisa menggunakan confusion matrix atau bisa menggunakan AUC atau area under curve ya. C-nya itu adalah curve ternyata ya. Oke. Terus kalau clustering ya menggunakan yang ini, kalau yang internal evaluation menggunakan Davis-Bowden index atau Dan index. Kalau external evaluation menggunakan rand measure, F measure, J chart ya, confusion matrix ya. Kalau association menggunakan leaf ratio ya. Terus kalau yang itu ya ada menggunakan F measure ya. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya di siklus SDLC, pengembangan sebuah sistem, misalnya teman-teman membuat sebuah sistem untuk membuat sebuah penelitian, ya, membuat sebuah penelitian yang topiknya adalah data mining, gitu ya, data mining. Jadi ambil aja tahapannya SDLC gitu, sama kan. SDLC itu kan dimulai dari analisis requirement, ya kan. Nah, analisis requirement ini kita kumpulin dulu datanya. Nah, itu himpunan data ya, himpunan data. Ini nih ya, mana tadi? Nah, ini ya, analisis requirement-nya ada di sini, himpunan datanya. Terus kita melakukan perancangannya atau desainnya. Nah, di desainnya menggunakan metode. Ya, bisa menggunakan yang 5 ini, salah satu saja. Terus habis itu ke implementation. Nah, implementation-nya jadi sebuah pola atau pengetahuan atau modelnya ya, bisa berupa decision tree, grafik dan lain-lainnya. Nah, terus yang terakhir evaluation ya. Jadi sama, ini merupakan tahapan SDLC juga gitu ya. Merupakan tahapan SDLC. Jadi kalau misalnya saya balik lagi nih tadi, nah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat topiknya data mining untuk classification misalnya ya, menggunakan pendekatannya atau perancangan desainnya gitu ya, kalau di mata kuliah teknik pengembangan sistem gitu. Di perancangannya, kalau sistem itu kan ada waterfall, agile, prototyping, RAD gitu ya. Nah, kalau di data mining ada yang 5 ini gitu ya. Kalau classification, kalau Anda mau membuat classification, maka tahapan perancangannya menggunakan Naive-Bayes classification. Nah, untuk setelah itu implementasinya ya, jadi modelnya bisa berupa decision tree gitu ya. Misalnya decision tree aja gitu ya. Nah, terus untuk evaluasinya, kalau classification yang menggunakan ini, pilih aja salah satu. Bisa menggunakan AUC atau confusion matrix, gitu ya. Jadi evaluasinya tidak menggunakan black box atau white box, gitu ya, enggak ya. Tapi menggunakan yang ini ya, evaluasinya ya, antara confusion matrix atau AUC atau area under curve, gitu ya. Jadi sama, ini merupakan tahapan pengembangan sistem juga, gitu ya. Jadi jangan bingung, wah Pak ini gimana ya black box matrix, black box testingnya di Naive-Bayes classification ya, karena nggak pakai gitu ya, karena evaluasinya yang menggunakan ini kalau menggunakan Naive-Bayes classification ya, bisa memilih confusion matrix atau AUC, kita nggak perlu pakai black box atau white box gitu aja. Oke, akurasi dan kehandalan ya. Ini adalah penjelasan aja ya gitu ya. Jadi, diambil dari literatur gitu ya. Bisa dibaca ya teman-teman ya. Nah, terus ada yang namanya supervised learning sama unsupervised learning. Nah, supervised learning ya menurut literatur ini adalah pembelajaran yang ada supervisornya.
Ya, pembelajaran yang ada supervisornya. Maksudnya kalau di data ya supervisornya itu dia adalah label. Ya, dia adalah labelnya. Ada labelnya ya. Jadi kalau tadi gambar himpunan data, dia sudah diketahui labelnya. Ya, diketahui labelnya. Ya. Misalnya yaitu tadi ya, kalau misalnya ini merupakan sebuah data Twitter gitu misalnya, atau data teks tweet gitu ya. Nah, dia biasanya kan ada tag-nya, tagging ya, ada taggingnya. Nah, itu termasuk label. Gitu ya. Itu termasuk label. Gitu ya. Jadi itu termasuk label. Oke. Nah, ini terus itu ya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan kalau misalnya ini adalah supervised learning ya. Supervised learning. Jadi pertama itu diberikan label dulu gitu ya. Jadi kita sudah memberikan label yang termasuk kucing itu yang seperti apa gitu ya. Kalau misalnya ini adalah pengenalan wajah gitu ya, pengenalan bukan wajah ya, pengenalan muka hewan gitu ya. Jadi yang termasuk kucing yang, nah ini kita sudah berikan label terlebih dahulu bahwa kucing itu adalah yang gambarnya ini dan ini gitu ya, yang mirip-mirip inilah istilahnya. Terus kita input ke mesin ya, menggunakan pola aturan gitu ya, aturannya bisa ya tadi ya mau apa terkait prediksi atau apa gitu ya, terkait pola aturannya. Artinya kita kasih mesinnya ini pengetahuan lah istilahnya gitu ya. Kita inputkan ke mesinnya. Lalu setelah dari itu ketika ada mesin dikasih pilihan ya, ada beberapa pilihan gambar gitu ya. Nah, mesin ini akan istilahnya apa ya, mengklasifikasi atau mengclustering ya, yang berdasarkan pengetahuan yang telah dimasukkan sebelumnya gitu ya. Jadi dari misalnya ada gambar seperti ini dan ada banyak gitu ya gambar ya, misalnya dia akan memilih gitu ya yang termasuk catch itu yang mana ya, yang tidak termasuk catch yang mana. Nah, nanti akan dipisahkan oleh mesin nih gitu ya, karena tadi berdasarkan ada labelnya ya. Nah, terus jadi nanti muncul nih kalau misalnya itu berupa classification, nah nanti ini akan dipisahkan nih gitu ya, yang memang kucing yang mana gitu ya, dan yang tidak kucing, yang bukan kucing menurut si mesinnya itu yang mana gitu ya. Oke. Nah, kalau regression ya, kalau itu diukur berdasarkan regression, maka ini nanti terlihat walaupun jadi modelnya kalau regression ini ada garisnya. Ada garisnya, yang lebih dekat ke garis itu ya itu yang dianggap kucing gitu ya. Tapi kalau yang dia jauh gitu ya, agak menjauh, apalagi nggak mengenai garis ya, itu sama sekali bukan kucing menurut si mesin gitu ya. Jadi mesinnya kita berikan pengetahuan gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di mata kuliah machine learning. Jadi nanti ada mata kuliahnya machine learning ya. Saya mengantarkan saja nih gitu ya, konsepnya. Ya, saya akan mengantarkan konsepnya. Oke, nah ini penjelasannya ya, penjelasannya. Nah, contoh yang algoritma atau pendekatan yang bisa digunakan pada supervised learning ada classification ya, sama regresi tadi contohnya ya. Kalau itu merupakan datanya adalah kategorikal atau nominal gitu ya, maka dilakukan klasifikasi. Ya, kalau itu merupakan data-data yang bisa dihitung atau numerik ya, numerikal, maka menggunakan regresi, gitu ya. Nah, regresi ini juga bisa logistik regresi ya, dan lain sebagainya ya. Oke, ini contohnya saja ketika ini adalah datanya numerik ya, numerik. Ya, nanti dibaca ya, nanti dibaca. Oke. Nah, terus ada lagi unsupervised learning. Nah, unsupervised learning, kalau tadi supervised learning, nah ini unsupervised learning. Nah, tadi supervised learning ini punya label sebagai dasar buat si mesin untuk memprediksi atau mengestimasi atau mengklasifikasi, gitu ya. Tapi kalau si unsupervised itu nggak punya label atau belum ada labelnya, ya, nggak punya label atau belum ada labelnya, gitu ya. Karena kenapa sih bisa begitu? Ya, kenapa bisa ada unsupervised learning? Ya karena di realitanya atau kenyataannya
banyak data-data itu ya yang bisa kita olah ya, karena kan di awal saya sudah menjelaskan bagaimana kita dalam sehari itu kebanjiran data gitu ya. Nah, data itu banyak juga yang nggak punya labelnya atau yang belum diketahui labelnya. Ya, seperti data tweet ada juga yang nggak pakai tagging gitu ya. Mungkin teman-teman pernah nih nemuin Twitter nggak pakai tagging gitu ya. Nah, itu tuh bisa saja gitu ya. Nah, itu atau video nggak ada taggingnya ya, video dari YouTube atau dari mana gitu ya, dari Anda melakukan deep learning terus ada video ini nggak ada taggingnya nih. Nah, itu masuk ke dalam kategori unsupervised learning, data yang nggak punya label gitu ya. Ya, jadi lebih banyak data-data yang unsupervised learning ini biasanya ya berupa data-data audiovisual ya, ya dan lain sebagainya sih. Tapi ada juga sih yang dia datanya adalah data teks gitu ya, seperti Twitter, Instagram gitu ya, dan lain-lain lah, sosial media lah intinya lah ya. Oke. Nah, kalau unsupervised learning ini lebih kepada clustering gitu ya. Clustering ini dia akan dikelompok-kelompokkan yang lebih mirip gitu ya. Cluster. Ya, sehingga nanti muncullah kelompok-kelompok atau cluster gitu ya. Karena kita nggak memberikan itu label gitu ya. Jadi mesin ya dengan pengetahuan model cluster ya akan mencoba mengelompok-kelompokkan menjadi yang lebih mirip dengan dia gitu ya. Oke. Unsupervised learning. Contohnya seperti ini ya, karena kita belum kasih label. Kalau tadi supervised learning kita di awal kasih label nih gitu ya, yang termasuk kucing apa. Jadi kalau misalnya ada yang nggak termasuk kucing, misalnya gambar anjing atau gambar buaya ya atau cicak ya, dia termasuk bukan kucing gitu aja. Jadi ada kucing sama bukan kucing gitu ya. Nah, kalau ini kita nggak kasih dia label gitu ya. Kita nggak kasih dia label. Nah, tapi kita mengkategorikan ya, mengkategorikan. Nanti ada rules-nya dikasih gitu ya. Jadi dan mesin akan mengelompokkan berdasarkan kesamaannya. Ya, dia akan mengklasterisasi atau mengelompokkan berdasarkan kesamaannya atau kemiripannya ya. Gitu. Oke ya, jadi contohnya adalah seperti ini ya. Jadi nah bisa saja nanti pada saat clustering itu terjadi anomali gitu ya, anomali atau istilahnya apa ya? Anomali itu keanehan ya, keanehan gitu ya, keanehan gitu ya. Ya bisa saja gitu ya. Jadi ini saya tidak menjelaskan tentang bagaimana sih clusteringnya, enggak, di sekarang ini enggak. Karena saya hanya mengantarkan konsep supervised learning dengan unsupervised learning ya. Oke, karena topik bahasan kita itu belum nyampe ke clustering. Oke. Ya. Oke, itu tadi ya. Nah, kalau di unsupervised learning ini lebih banyak ke clustering ya, atau anomaly detection atau deteksi keanehan ya, atau training model ya, sama association discovery ya. Jadi association itu akan pengasosiasian atau asosiasi itu pengelompokan ya, bukan pengelompokan sih, lebih miripan gimana ya bahasanya. Nah, ini discovery ini artinya temuan baru lah gitu ya, temuan baru ya, association discovery. Oke, itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke data mining tools ya. Tadi pengantar saja ya, bagaimana kualitas data, jenis data di dalam data mining, apa yang disebut dengan label, apa yang disebut dengan class, atau apa itu yang disebut dengan atribut, ya, dimension, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita membahas tentang tools-nya, tools yang akan kita gunakan di mata kuliah ini. Nah, tools-nya ini adalah RapidMiner Studio, ya, RapidMiner Studio. Nah, menurut Gartner, ya, Gartner ini adalah sebuah lembaga survei terkemuka di dunia ya. Nah, di tahun 2017 ya, data science platform ya, data science platform itu dibagi menjadi 4 kategori ya, atau 4 area. Ada yang bersifat challengers, ada yang bersifat leaders, ada yang bersifat visionary, ada yang bersifat niche player atau pemain aman gitu ya, pemain aman. Nah,
Kenapa saya pilih Rapid Miner? Karena ini adalah bersifat dia lebih banyak update-nya ya. Dia dikategorikan oleh si Gartner ini tahun 2017 dia sebagai kategori di area leaders ya dengan IBM dan SAS ya. Jadi nah, terus udah gitu kalau IBM tuh berbayar gitu ya, tapi Rapid Miner nih free, gratis gitu ya. Luar biasa lah gitu ya kalau mahasiswa ya dengar-dengar yang gratis tuh gimana gitu ya rasanya ya. Sama saya juga pernah ngalamin seperti mahasiswa gitu ya. Jadi wah ada kata-kata gratis tuh saya dukung banget lah gitu. Oke ya. Dan ini legal, bukan ilegal ya, gratis disediakan langsung oleh website resminya gitu ya. Jadi kita bisa download gitu ya. Jadi jangan takut virus gitu ya, karena ini yang menyediakan adalah website resmi. Oke. Nah, di tahun 2018 Rapid Miner juga masih di kategori atau golongan leaders ya. Jadi memang Rapid Miner ini apa namanya ya, powerful lah istilahnya ya. Itu 2018 ya. Nah, tentunya 2022 nih berubah tapi dia masih dalam kategori leaders ya. Oke. Ini sejarahnya saja ya, saya nggak akan bahas. Nah, Rapid Miner juga menyediakan fitur ETL. Ya, tadi ya ETL itu adalah extract, transform, dan load gitu ya. Terus dia menyediakan juga data processing ya. Data processing ini bisa data cleansing, stemming ya dan lain-lainnya. Bisa menyediakan visualisasi, baik itu grafik ya, grafiknya juga macam-macam, ada grafik bar, grafik scatter gitu ya dan lain-lain. Terus modeling ya, modelingnya seperti decision tree ya. Terus evaluasi dan ya itu tadi ya evaluasinya bisa menggunakan AUC ya, area under curve gitu ya, confusion matrix ya dan lain-lainnya. Ya. Oke, nah jadi konsep awalnya Rapid Miner Studio ini menggabungkan antara WK dan R gitu ya. Jadi kalau WK itu ada juga Rapid Miner data mining ya, salah satu tools data mining sekarang. Nah, kalau R itu lebih ke statistik gitu ya. Perhitungan, tapi ada grafiknya juga gitu ya. Tapi ini penggabungan antara WK dan statistik R gitu ya. Jadilah Rapid Miner Studio. Oke, itu ininya aja. Nah, ini adalah tipe nilai atribut pada Rapid Miner Studio. Nah, tadi kalau di data mining data yang paling sering digunakan itu hanya 2 ya. Jadi kita secara garis besar data itu hanya terbagi 2, ada nominal sama numerik. Nah, kalau di Rapid Miner Studio nih lebih spesifik lagi datanya. Jadi bisa yang nominal itu bisa nominal, bisa binominal, bisa polinominal gitu ya. Terus kalau yang numerik bisa integer, real ya. Terus ada juga data yang bentuknya teks ya, teks benar-benar teks gitu ya. Terus ada yang bentuknya datetime ya, datetime. Jadi ini hanya bisa digunakan di Rapid Miner Studio saja. Di WK beda lagi tipe datanya gitu ya. Tapi secara garis besar di konsep data mining itu hanya ada 2 tipe data, yaitu nominal ya dan numerik gitu ya. Oke, ini penjelasannya saja. Nah, ini adalah fitur dari Rapid Miner ya. Tentunya ini masih versi berapa nih ya? Masih versi yang lama nih ya. Jadi sebaiknya download yang versi yang terbaru ya, karena fiturnya lebih banyak ya. Fiturnya lebih banyak. Nah, terus ada ini ya, ada yang dinamakan proses control ya, terus ada utility ya, ada repository access, import, export, data transformation, modeling, evaluation ya. Jadi di sini ada ya. Nih, pilihannya ada proses control, nanti ketika diklik plusnya itu akan muncul ya. Utility juga, repository access, terus ada modelingnya ya. Modeling itu bisa decision tree ya. Nanti banyak munculnya di ID tree. Evaluation-nya juga ada AUC ya, confusion metric ya dan lain-lain ya. Jadi semuanya disediakan nih di Rapid Miner ya. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah proses view ya. Jadi nanti semua yang ada di operator ini ya kita tinggal drag gitu ya, masukin ke proses view ini ya. Jadi misalnya kita ingin membaca data Excel ya, bisa juga kita baca data Excel. Terus kita mau nggak semua atributnya kita gunakan. Jadi kita menseleksi dulu ya.
Maka kita milih yang select attribute gitu ya. Terus ada role-nya, terus ada modelnya nih, kita masukkan model ya, model, apply model, dan ini data lagi ya. Jadi bisa dibaca data dari 2 Excel gitu ya. Ya itu contoh ya, nanti akan dicontohkan ya. Nanti bisa dibaca modul rapid miner-nya ya. Oke, nah ini ada parameter ya, parameter yang bisa dimasukkan ya. Jadi lebih spesifik ya. Bisa itu atributnya, bisa itu tipe datanya ya. Tadi karena data di rapid miner itu macam-macam ya di rapid miner-nya. Ya, ada date gitu ya. Tadi ada binominal, polinominal ya, dan lain-lain. Oke, dan juga ada help ya, help. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, klik help-nya gitu ya. Klik help-nya. Itu nanti akan dikasih info ya. Diberikan infonya. Oke, nah ini apabila terjadi error ya, sama seperti C gitu ya, Java ya, ada errornya di bawah ya, di sebelah sini. Nah, namanya di sini adalah problems and log view ya. Jadi kalau misalnya terjadi masalah atau ini adalah catatan lognya ya. Kita ingin melihat catatan view log gitu ya, view log ya catatannya ya. Jadi kalau misalnya sudah berhasil ya seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalnya ada error ya seperti ini gitu ya. Artinya ada tipe data yang polinominal ya, atributnya polinominal ini nggak bisa diolah gitu ya. Gitu. Oke, itu. Nah, ini adalah namanya adalah operator ya, operator. Dia bisa dikasih input dari kiri gitu ya, dari sini ya. Dan bisa dikeluarkan juga ya, atau keluarannya ya ke sini ya. Bisa juga disambungin juga dari sini terus disambungin lagi gitu ya. Nah, ini adalah indikator-indikatornya ya, nanti bisa dibaca ya. Jadi kalau misalnya nanti muncul indikatornya seperti ini, tanda segitiga berarti dia ada pesan status gitu ya. Ada warning, tapi masih bisa jalan kalau segitiga ya. Kalau yang lampu merah tuh nggak kesambung gitu ya. Kuning lengkap tapi belum dijalankan, hijau sudah berhasil dijalankan, dan lain-lain lah gitu ya. Jadi ada indikatornya, indikator statusnya ya. Jadi bisa saja muncul banyak nih seperti ini gitu ya. Oke ya, nah ini adalah kuning nih ya, contohnya nih ada indikator kuning gitu ya. Jadi lengkap tapi belum dijalankan, belum di-run gitu ya. Ini sudah lengkap, prosesnya sudah bisa dijalankan tapi belum dijalankan gitu ya. Jadi kuning. Jadi kalau sudah dijalankan dia hijau ya, hijau. Nah, dijalankannya dengan menekan tombol ini ya, tombol segitiga warna biru ya, atau proses run ya. Kalau di bahasa C itu compile ya, compile kalau saya nggak salah ya. Atau kita bisa juga pakai shortcut di keyboard itu F11 ya, sehingga nanti muncul modelnya ya, modelnya berupa decision tree ya. Ya tergantung ya kita mau mengharapkan modelnya apa ya. Nah, rapid miner ini kalau teman-teman download ya, versi trialnya hanya berlaku selama 30 hari ya. Hanya berlaku 30 hari dan hanya bisa mengolah data jumlahnya hanya 1000 gitu ya. Nah, makanya saya menyarankan teman-teman untuk mengupgrade ya menjadi educational program ya. Educational program ini nggak bayar, gratis. Teman-teman dapat masa berlakunya 1 tahun dan ini bisa diperpanjang terus. Dan dia tanpa batasan record. Dia bisa mengolah tanpa batasan record. Gitu ya. Nah, untuk yang educational program ini akan saya contohkan nih ya, teman-teman. Ini masih pada bergabung nggak ya Mas saya? Masih, Pak. Masih ya. Jadi nanti teman-teman download dulu Rapid Miner Studio-nya gitu ya. Nah, setelah download bikin akun di Rapid Miner. Ketika sudah bikin akun, teman-teman masuk ya. Atau bikin akun dulu aja nggak apa-apa, terus download gitu ya, download ya, boleh download gitu. Nah, nanti ini akan Rapid Miner ini akan ngecek gitu ya. Nah ini ya. Jadi yang bisa di-download itu sesuai dengan spesifikasi device ya, atau perangkat teman-teman tuh yang mana ya, karena saya ini jadi yang nyala hanya ini Windows 64 bit gitu ya. Nah kalau saya punya Azure maka ini juga nyala nih gitu ya. Ya terus kalau saya
install Java 8 nih bisa nyala juga nih, gitu ya. Jadi tinggal di-download, terserah kamu yang mana. Terus kemarin ada yang nanya, Pak, Rapid Miner Studio tuh bisa nggak Linux gitu ya? Bisa, ya. Linux juga bisa, ya. Yang penting download dulu, bikin akun, terus masuk. Download dulu. Bikin akun dulu ya, terus di My Account, ya, My Account nih ada download. Nah, untuk melihat license ya, license dari Rapid Miner teman-teman, tinggal klik license. Nah, ini kan saya nggak punya yang Go, versi Go, karena saya downloadnya yang Studio. Klik yang Studio, nah ini bisa nih, ya. Kalau teman-teman masih free ya, free itu ternyata terbatas 10.000 bukan 1.000 ya. Saya kira 10.000. Ya, 10.000 limit baris yang bisa diakses atau diolah ya. Nah, kalau educational tuh nggak terbatas. Jadi tinggal di upgrade saja ya, gratis ya. Ya. Nah, untuk mengupgrade-nya ya, jadi tinggal itu aja ya. Nah, ini juga bisa dilihat nih, saya pernah menggunakan yang versi berapa saja nih ya. Rapid Miner versi berapa saja, terus sudah pernah expired, jadi bisa diperpanjang terus. Ya, bisa diperpanjang terus license Rapid Miner-nya. Ya, saya udah pernah nih educational sampai terakhir itu Maret 2021 expired, terus saya perpanjang lagi ya di tanggal sampai dengan Maret 2022. Terus hari ini saya perpanjang sampai dengan April 2023. Gitu ya. Jadi bisa diperpanjang terus ya. Nah, kalau misalnya mau perpanjangnya atau mau berubah menjadi educational ya, tinggal klik get more rows saja nih. Get more rows ya. Nah, ini teman-teman nanti akan diarahkan nih gitu ya, akan diarahkan gitu ya, diarahkan atau langsung saja ke pada saat sign out ya, pilih yang educational gitu ya, pilih yang educational ya. Jadi ini udah ada nih di sini, udah fokusin lagi ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih di sini. Nah, ini adalah license-nya. Nah, ini juga bisa dibagi nih. Kalau misalnya teman-teman ini bisa juga dibagi. Silakan dibagi ke temannya. Biar temannya juga educational, tinggal di copy saja gitu ya, Ctrl C gitu ya. Nah, nanti pada saat mana nih Rapid Miner-nya? Nah, ini ya, ini adalah Rapid Miner ya, tinggal ke setting manage license. Nah, gitu ya, manage license gitu ya, karena saya sudah educational gitu ya, ini udah terlihat nih active license-nya adalah educational gitu ya, ini unlimited data, unlimited logic processor ya, dan lain-lain. Ini aktifnya sampai 2023. Nah, ini tinggal masukin enter license. Nah, ini enter license ya, tinggal masukin di paste yang tadi tuh gitu ya, di paste yang tadi terus install. Jadi semudah itu. Atau kalau misalnya teman-teman tadi ya udah punya account, tinggal synchronize saja, synchronize license, dia udah otomatis akan nih jadi educational. Kalau di yang akun yang tadi ya, akun yang tadi ini sudah dapat yang educationalnya nih, ya, udah ada yang educationalnya. Jadi tinggal request saja gitu ya, tinggal request saja. Ini bisa di request gitu ya. Nah, itu gratis requestnya, tanpa perlu apa-apa. Yang penting teman-teman punya account di Rapid Miner, gitu ya. Jadi kita nggak terbatas nih, kita mau melakukan mengolah data yang puluhan ribu, dia di atas puluhan ribu, jutaan ya, unlimited bisa, gitu ya. Oke, nah ini setahun lagi ya, educational ya. Jadi seperti itu, kita tinggal ke setting, manage license ya, di paste saja yang tadi di copy tuh, yang tadi ya, nih, yang ini. Kalau misalnya teman-teman ini mau membagi ke temennya ya, bisa ya, di copy saja nih ya, klik Ctrl C, terus masukin ke sini ya, masukin ke sini. Atau kalau misalnya teman-teman punya account yang tadi ya, tinggal di synchronize saja. Dia otomatis akan berubah license-nya, dan dia restart nih. Rapid Miner-nya restart gitu ya. Rapid Miner-nya restart. Nah, ini adalah tadi yang dimaksud dengan operator-operator ya. Jadi ada ya operatornya itu data aksesnya ya, ada kalau ini cleansing-nya adalah tahapan pre-processing data ya, terus ini modelingnya kita mau pakai yang mana ya. Jadi kita bisa juga pakai data-data yang sudah disediakan ya, ada sampelnya ada di sini ya. Terus ada tutorialnya juga di sini ya, teman-teman mau
tutorial apa gitu ya, basic, mau belajar dari basic juga bisa ya. Tuh ya, ada semua di sini ya. Silakan diikuti saja ya, dan juga saya sudah sediakan itunya juga sudah saya sediakan modulnya juga ya, diakses di Olu, silakan. Nah, ini kalau misalnya mau pakai modelingnya ya. Nah, modelnya silakan, atau mau pakai data teman-teman ya, data sendiri ya. Ini ada di local repository ya, silakan di browse saja atau dilakukan koneksi ya. Ada juga di modul, nanti bisa dicek. Jadi tinggal di drag saja gitu ya, tinggal di drag saja ya. Misalnya kita mau pakai data Titanic gitu ya, terus ini mau pakai modelnya ya, modelnya kita mau melakukan apa nih, predictive atau association atau apa gitu ya. Nah, ini ya, misalnya kita mau melakukan membuat tree-nya ya, decision tree-nya ya, kita bisa juga pakai decision tree ya seperti ini gitu ya. Terus kita tinggal drag saja nih ya. Terus ini adalah ini kan, terus tinggal diklik run gitu ya, diklik run gitu ya. Klik run-nya adalah ini ya. Kan. Gitu ya. Terus kalau misalnya muncul error ya, misalnya muncul error ya. Coba saya run nih, error nih pasti tuh ya. Missing connection ya. Nah, ini error nih gitu ya. Nah, dia biasanya akan muncul di bawah nih, di log ya. Lognya mana nih? Lognya decision tree. Nah, ini ya. Ini ada help-nya nih. Jadi dibantu juga nih. Nah, teman-teman nih, kenapa nih ada yang salah nih gitu ya, ada yang salah. Nah, ini bisa dibantu nih sama dia ya. Tinggal kita klik saja ya. Nah, ini harusnya ngapain gitu ya. Nah, ya. Oke, ya nanti dicoba ya terkait Rapid Miner, diinstal ya dan dicoba. Oke, itu tadi terkait license ya. Jadi semoga di license-nya sudah berubah ya. License-nya sudah dirubah ya menjadi educational license ya, karena itu gratis ya. Educational license gratis, berlaku selama setahun, dan kita unlimited gitu ya. Jadi bisa mengolah data yang jumlahnya puluhan ribu ya. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Silakan teman-teman. Atau ada yang mau ditanyakan terkait tugas ya? Tugasnya ada nih ya. Tugasnya itu, nah ini ya, tugasnya itu adalah teman-teman mengakses modul ya, modul yang sudah disediakan. Nah, itu ada modul 3, 4, 5 sama 6 dan 7. Nah, ini jadi sudah mencoba melakukan praktikum nih secara mandiri dulu aja gitu ya. Karena ini masih sederhana ya. Masih sederhana. Jadi melakukan praktikum ya di modul 3, 4, 5, 6 dan 7. Ya, setelah itu direkam ya, direkam ya. Jadi modul 3 tuh ya terkait operator dan proses ya. Jadi tadi cuma mendrag saja, terus melakukan pemodelan sederhana, bagaimana mengimport data ke Rapid Miner, terus memfilter ya, terus menggabung dan mengelompokkan ya. Nah, itu direkam dan disubmit ke YouTube. Boleh pakai suara ya, boleh pakai suara, penjelasannya boleh. Malah lebih bagus. Oke. Ya, simpel ya. Jadi jangan lupa untuk mendownload Rapid Miner ya, mendownload Rapid Miner-nya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman terkait tugas atau apa gitu ya. Silakan. Gimana? Ya, dan di Rapid Miner ini juga ada tutorialnya ya. Nah, ini ya tutorial. Jadi teman-teman bisa ya langsung masuk ke webnya ya, tuh ya, langsung masuk ke tutorialnya. Dan kalau misalnya teman-teman udah bisa nih Rapid Miner, setidaknya teman-teman udah memahami tentang mata kuliah machine learning gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu mata kuliah machine learning itu udah nothing gitu ya, udah nothing ya, karena itu udah pernah dilakukan sama teman-teman gitu ya. Ya di Rapid Miner ini udah ada tutorialnya juga nih ya. Bagaimana melakukan modeling, accessing data, filter sortering, ya, preparing, mempersiapkan data, ya, dan lain sebagainya ya. Oke, ya, wah ini udah masuk ya. Oke, baik itu ya teman-teman. Jadi bisa saja teman-teman nih lebih jago dari saya, ya, bisa saja gitu ya. Karena ya teman-teman nih waktunya banyak buat belajar, gitu ya. Jadi pergunakan saja gitu ya. Nah ini
Kalau kita ngomongin Hadoop ya, Hadoop itu adalah database-nya khusus big data ya, yang gambarnya gajah gitu ya, Hadoop ya, logonya gajah. Jadi kalau misalnya database-nya khusus yang SQL, MySQL gitu ya, yang ya database yang seperti itu ya, itu pakainya ya MySQL, SQL Server. Tapi kalau Hadoop ya, Hadoop itu adalah untuk mengolah big data ya, database untuk mengolah big data nih. Logonya adalah gajah nih, Hadoop. Nah, kalau di RapidMiner itu namanya RapidMiner Hadoop. Ya. Tapi sebenarnya dia tersambung dengan Hadoop ya, terkoneksi dengan Hadoop ya. Jadi makanya saya bilang kalau teman-teman bisa nih RapidMiner, maka harusnya sih nggak perlu bikin skripsi, langsung aja bikin tulisannya, bikin jurnalnya ya. Jadi bikin model apa gitu datanya ya, bisa diambil terus diolah gini di RapidMiner. Lihat aja deh yang ada modul namanya analisis sentimen ya, modul RapidMiner itu terkait pembahasan analisis sentimen atau market basket analysis. Teman-teman udah bisa tuh, jadi tinggal bikin jurnalnya aja gitu ya. Ada beberapa mahasiswa yang seperti itu gitu ya, jadi udah selesai, nggak perlu bikin skripsi, udah punya tabungan nilai untuk pengganti nilai skripsi ya. Oke, jadi bisa saja nih, yang penting nih step by step saja, boleh pakai di sini atau boleh di modul yang saya sediakan gitu ya. Jadi kalau mau mengakses yang ini ada di ini ya, tutorial, di tutorialnya. Oke ya, dia akan muncul ya. Ini RapidMiner webnya juga ya, dia akan muncul. Oke, baik, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nggak ada yang ditanya nih. Oke, baiklah. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan ya. Oke, baiklah itu ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sesi perkuliahan hari ini. Apabila tidak ada yang ditanyakan. Dan saya menghimbau bagi yang mahasiswa yang belum mengerjakan tugas untuk dikerjakan, karena tugas itu punya bobot yang sama dengan UTS. Sama-sama 25%. Baiklah, marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang salah datangnya dari diri saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman mahasiswa, terima kasih ya. Saya akhiri ya sesi perkuliahannya ya, Zoom-nya ya.